Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Torais Arm nih. Hari ini kita akan mereview mainan yang cukup besar banget nih guys. Mainan ini dari seri Lightyear nih. Ini salah satu penjahatnya ya. Ini penjahatnya namanya si Zurg. Ini ukurannya gede banget ya. Tapi sebelum dimulai kita intro dulu ya guys. Oke guys, langsung aja kita lihat nih boxnya terlebih dahulu. Di sebelah samping di sini ada tulisannya nih, Disney Pixar Lightyear. Wih, keren ya tulisannya ya. Ikonik banget nih untuk Buzz Lightyear. Nah, selanjutnya kita lihat bagian belakangnya. Di sini ada keterangannya nih, how to play-nya seperti apa. Nah, ini mainannya katanya bisa nembak nih guys. Dan di sini dilengkapi dengan 3 misil ya, 1 misil utama dan 2 misil cadangan. Nah, cara nembaknya seperti itu, dipencet-pencet katanya guys. Nah, di sini juga ada figur-figur yang bentuknya lain nih, karakter utamanya si Buzz, terus ada pendukungnya. Nah, ini mendukung untuk karakter yang kita akan review kali ini ya. Dan di sisi lainnya kita bisa lihat muka si Buzz Lightyear dan bagian lainnya nih, matanya bisa nyala, terus ada keterangan bisa nembak nih di bagian atasnya ya. Nah, itulah untuk keterangan-keterangan yang ada di dalam dusnya. Sekarang kita lihat nih mainannya kita bisa apain nanti ya. Udah gak sabar, langsung kita buka aja deh ya. Sambil nunggu dibukanya nih bentukannya seperti ini, langsung kita skip aja mungkin bukaan dusnya ya. Nah, ini figurnya kelihatan gede banget guys, tinggi, kokoh. Contoh musuh teladan ini. Si Buzz yang bentuk mainan ini pasti ketar-ketir nih guys. Nah, dari segi bahan ini plastiknya kayak kopong ya guys ya. Ini di dalamnya emang ringan, berat tapi ringan. Tuh kalau misalkan diusap-usap ini nggak terlalu tebal sih. Kalau diketuk-ketuk juga sama nih, kelihatan dalamnya kopong. Jadi nggak padat gitu nih guys. Tapi detail-detailnya mantep nih, lihat di sepatunya, di mesin-mesinnya. Keren sih. Ya cuman agak minus di bahan aja sih ya. Cuman ini untuk artikulasinya lumayan. Tuh, tangan untuk penembaknya bisa ditekuk, tangan sebelahnya juga bisa ditekuk, cuman memang nggak maksimal ya, nggak bisa muter, cuman ya kurang lebih 180 derajat lah ya. Jadi cuman bisa ke depan, ke belakang seperti itu. Tapi kalau misalkan detail udah mantep sih guys ya. Nah, selain bagian tangan, bagian kakinya juga ada artikulasi itu. Seperti itu bisa ditekuk-tekuk ke depan, ke belakang, terus ke samping. Ini ke sampingnya memang nggak terlalu banyak ya, karena memang bentukan robotnya nggak yang bener-bener lentur ya. Nah, terus detail bagian belakangnya, ini tulang belakangnya, rangkanya keren banget boy. Meskipun kopong, di detailnya mantep sih ini. Nah, artikulasi bagian kepalanya juga bisa geleng-geleng, bagian pinggangnya juga bisa geleng-geleng kiri kanan. Memang nggak terlalu maksimal ya, tapi cukup lah. Kalau misalkan dipajang udah keren banget. Nah, ini ada gimmicknya juga nih, gimmicknya bisa nembak nih guys. Nah, kalau misalkan kita nembak, ini ada suaranya loh guys. Mari kita coba. Tuh, keren kan? Jadi setiap nembak itu bakal keluar suara. Jadi kalau misalkan ini tombolnya dipencet, suara dan matanya bisa nyala, guys. Keren kan? Nah, di sini ada banyak banget nih sound cardnya. Jadi kalau misalkan kita pencet-pencet, ini banyak banget suara yang keluar. Yuk kita dengerin nih masing-masing suaranya nih. Tuh, cukup panjang kan suaranya? Tuh, jadi setiap pencetan itu suaranya beda-beda guys. Nah, ini posisi soundcard dan baterainya itu ada di tangan sebelah kanan nih, tangan untuk nembaknya. Jadi misalnya kalau misalkan mau ganti baterai, ini ada di bagian tangan kanannya, jadi nggak di bagian badan itu bagian speakernya. Ya kalau misalkan disimak ini banyak banget ya, kalau misalkan dipencet-pencet kayak nggak ada habisnya. Tuh banyak banget guys, ini suaranya kalau misalkan dipencet-pencet itu beda-beda. Kalau misalkan dari keterangan boxnya itu ada 15. Dari tadi nggak ada habisnya, panjang-panjang lagi tuh 15 itu, nggak cuman gitu aja ya. Jadi ada beberapa percakapannya nih guys. Jadi kebanyakan percakapan waktu apa ya, kayaknya ini lagi nembak-nembak atau lagi perang-perang gitu.
Tuh bener kan, keterangannya ada 15 suara dan menyala nih untuk bagian matanya. Gokil nggak tuh? Sampai 15 suaranya beda-beda. Nah ini bagian belakangnya nih guys, ini detailnya keren ya. Ini bagian speakernya bolong kayak gitu tuh. Dari manapun bentuk dan detailnya keren sih menurut saya ini. Udah gede, detailnya bagus, ada artikulasi, bisa nembak pula. Bener-bener dah ini figur mantap abis. Cuman memang sayang sih ada minusnya dikit. Ya minusnya itu di bagian bahan ya. Tinggi udah oke sih, cuman bahannya aja. Nah ini tingginya komparasi sama spidol nih. Spidol kurang lebih ya segede gitulah ya. Jadi tingginya kelihatan tinggi banget kan. Nah kalau ini sama Marvel Legend nih. Ini Marvel Legend tingginya segitu tuh. Jadi kalau misalkan kalian yang suka custom, ini cocok banget nih di custom jadi si Apokalips. Apa namanya, bukan Apokalips ya. Siapa tuh yang karakter X-Men yang tinggi gede gitu? Yang suka ngancur-ngancurin karakter X-Men? Tuh tingginya udah pas, saya lupa namanya siapa, nggak tahu, next aja ya. Nah ini komparasi sama Samurai H. Oh lihat tingginya, hampir sejajar guys, beda dikit. Jadi udah gede, cuman emang minus, kembali lagi ini minusnya bahan aja. Ini gedenya udah keren banget, detailnya udah keren, cuman ya itu kembali lagi bahan. Ya untuk review kali ini ya, untuk mainan ini keren sih after all ya. Dari detail, gimmick suara, mantep dah pokoknya. Cuman bener PR-nya satu aja, bahannya saja. Tapi after all keren sih, cuman dari segi bahan kopong di dalamnya. Ya untuk review kali ini mari kita nilai 7,5/10. Ya cukup sekian untuk review kali ini. Kalau misalkan kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.